Shalom, jumpa lagi bersama Klavo Sukacita. Hari ini saya akan membagi-bagikan firman Tuhan untuk kita semua. Dan firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 4, ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Tapi sebelumnya mari kita tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih setiamu senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh ada dan kami boleh hidup di tengah-tengah hidup ini karena cintamu yang besar di tengah-tengah kami. Kami akan belajar di sekeliling firman. Mampukanlah kami, kuatkan kami, supaya kami benar-benar dikuatkan dan dimampukan untuk memahami sabdamu di hari ini. Bersabdalah kepada kami ya Kristus Yesus, karena kami siap mendengarkan sabdamu. Amin. Efesus pasal 4 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Demikian bunyinya, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Demikian firman Tuhan. Pemirsa Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, Paulus dalam nasihatnya kepada orang-orang di Efesus, ia mengingatkan mereka untuk tetap ada dan hidup di dalam Tuhan. Sebab mereka memiliki sebuah pergumulan yang berat. Di tengah-tengah pergumulan pelayanan, ketika mereka ada dan dipengaruhi dari berbagai macam kelompok yang mempengaruhi mereka untuk jauh daripada Tuhan. Sehingga sebagai orang-orang yang telah diberkati dan mendapatkan kasih karunia Allah, Paulus mengingatkan dan menekankan orang-orang di Efesus untuk tetap ada dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya dari bacaan kita hari ini, secara sangat tegas, Paulus seakan-akan menantang, memarahi, dan memberikan sebuah teguran yang begitu keras kepada orang-orang yang ada di Efesus. Di mana dalam bacaan ini dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran-pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, yang jauh dari persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka karena kedegilan hati mereka. Pemirsa Klavo Sukacita, Paulus mau supaya orang-orang Efesus ada dan hidup di dalam Tuhan, karena mereka harus tahu dan mereka percaya bahwa oleh kasih karunia Allah, Tuhan telah menjadikan mereka untuk ada dan menikmati suatu kehidupan yang baru bersama Tuhan. Itu berarti bahwa ia mau supaya mereka ada dan mereka hidup sebagai manusia-manusia baru yang hidup di dalam Kristus, karena Tuhan telah memberikan mereka suatu kehidupan yang kekal di tengah-tengah keyakinan dan kepercayaan mereka. Oleh sebab itu, secara tegas dan secara terang-terangan, Paulus mengingatkan mereka untuk tetap ada di dalam Tuhan dan jangan hidup seperti orang-orang yang jauh daripada Tuhan, yang tidak mengenal Allah dan selalu ada dan berjalan dalam pikiran-pikiran mereka yang sia-sia. Bahkan kalau kita baca secara tegas, begitu banyak hal yang Paulus ingatkan kepada mereka tentang apa yang harus mereka jauhi ketika mereka hidup dan berjalan di tengah-tengah pelayanan dan pergumulan hidup mereka. Oleh sebab itu, pemirsa Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, sebagai orang-orang yang telah menikmati anugerah Allah, sebagai orang-orang yang telah hidup karena kasih dan sayang Tuhan, kita diajak untuk ada dan hidup sebagai manusia baru di dalam
Kristus. Sehingga dari firman Tuhan ini kita diajak untuk hidup di dalam Tuhan, meninggalkan suatu kehidupan yang tidak mengenal Allah, dan kita belajar untuk tetap ada di dalam pikiran dan perasaan bersama-sama dengan Allah. Sebab Allah selalu menghendaki kita ada dalam persekutuan dengan Dia. Karena ketika kita jauh dari Allah, maka kita akan ada dan hidup sebagai manusia lama, sebagaimana kita belum mengenal Allah. Tetapi ketika kita mengenal Allah, maka sesungguhnya kita berharga di mata Allah. Oleh sebab itu, mari dalam menjalani seluruh kehidupan kita di dunia kerja kita, di mana kita ada dan kita hidup, di mana kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah hidup ini, hiduplah bersama-sama dengan Allah. Taruhlah pikiran Allah dalam pikiran kita, berjalan dan membangun persekutuan bersama-sama dengan Allah, supaya kita akan hidup dalam suatu kehidupan yang layak di hadapan Allah. Mari pemirsa Klavos Sukacita, mari berjalan bersama Allah. Sebab ketika kita berjalan dengan Allah, bersama Allah, kita tidak pernah merasakan sesuatu hal yang bisa membahayakan kita. Tetapi ketika kita menjauhi diri kita dari Allah, jangan heran ketika kita ada dalam pergumulan dan persoalan yang berat di tengah-tengah dunia ini. Mari melangkah bersama Allah, berjalan bersama Allah, berpikir bersama-sama dengan Allah, melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan Allah, supaya kita pantas untuk ada dan menikmati kehidupan yang baru ini bersama-sama dengan Kristus sebagai manusia yang baru. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah kami dengar bersama Tuhan. Ajarlah kami supaya kami menjadi manusia-manusia yang baru dan hidup di dalam Kristus. Supaya ketika kami ada, kami menjauhi kehidupan lama kami, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kami membuang pikiran-pikiran kami yang sia-sia, tetapi perasaan dan keinginan kami hanyalah berjalan bersama-sama dengan Allah, supaya Allah tetap mengasihi kami dan Allah tetap membuat kami menjadi berkat di tengah-tengah hidup ini. Berkati kami semua dalam seluruh tugas dan kerja kami, dan biarlah kami terus ada dalam cinta kasih-Mu Tuhan. Pemirsa Klavos Sukacita diberkati selalu oleh Tuhan. Biarlah kami ada dan kami hidup, dan kami mempunyai semangat untuk selalu mendengarkan firman-Mu dan berjalan bersama Tuhan. Kru Klavos Sukacita, Tuhan kiranya memberkati kami selalu dalam seluruh karya dan tanggung jawab kami. Bahkan semua hamba Tuhan yang berkarya dalam channel Klavos Sukacita, Tuhan pun memberkati kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.